Tomorrow is Friday dari jam 5 sore sampai jam 6 petang bersama saya Linda Rais, dan tema kita hari ini adalah berilah apresiasi dengan bahasa cinta. Dengan siapa? Dengan siapa lagi kalau tak lain tak bukan dengan Dr. Fakih Syarif MSI, penulis buku Gizi Spiritual Pengasuh 90 Hari Menulis Buku, dan beliau juga Sekretaris Komnas Pendidikan Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Sudah lebih sehat lagi Ustadz? Alhamdulillah, pagi ini saya dari BNN Provinsi Jatim tadi. Wah, sampai tadi siang? Ya, memberikan motivasi pada teman-teman relawan untuk penggiat anti narkoba. Dan dalam motivasi tersebut pasti ada di dalamnya memberikan apresiasi dengan bahasa cinta tentunya ya Ustadz Fakih ya. Mungkin bisa diceritakan ini bagaimana sih Ustadz memberikan apresiasi dengan bahasa cinta kepada semua listeners nih? Ya, pemirsa smart listener yang berbahagia, entah Anda ini seorang pengusaha, manajer, guru, atau orang tua, atau pelatih, atau sekedar teman, maka kalau kita ingin sukses berhubungan dengan orang lain, maka kita harus menguasai salah satu seni dalam berhubungan dengan orang yang disebut dengan seni mengapresiasi. Karena 75% kita ini mesti berhubungan dengan manusia. Betul. Maka berarti tingkat keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan bagaimana dia mengelola, memiliki kemampuan skill with people. Ya, bagaimana skill berhubungan dengan sesama, dengan orang. Ada sebuah penelitian menarik, makanya sore hari ini saya akan membahas tentang berilah apresiasi dengan bahasa cinta. Karena dari temuan penelitian dunia manajemen sumber daya manusia, itu pernah diungkapkan sebuah riset bahwa alasan 46% karyawan itu berhenti dari pekerjaan mereka karena dia merasa tidak dihargai. Berarti kan kurang apresiasi. Kurang apresiasi. Oke. Kemudian 61% dalam riset yang lainnya juga mengatakan bahwa atasan mereka itu tidak menganggap mereka penting sebagai manusia. Sehingga kemudian dia juga berhenti dari pekerjaan. Jadi 61% mereka mengatakan bahwa mereka punya atasannya itu menganggap mereka itu tidak penting gitu. Tidak menganggap penting sebagai manusia. Itu 61%. Itu karyawan itu berhenti karena itu. Kemudian dalam riset yang lainnya juga itu ditemukan juga 83% itu mengatakan tidak menerima pengakuan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Artinya pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak diapresiasi secara baik oleh perusahaan ataupun atasan. Nah, oleh karena itu berarti riset ini menunjukkan bahwa ternyata apresiasi itu penting bagi manusia. Seni untuk mengapresiasi. Nah, nanti bagaimana kemudian seni mengapresiasi itu dengan bahasa cinta, karena dengan cara inilah nanti kemudian salah satu kunci kesuksesan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang tadi saya katakan skill with people tadi itu. Padahal kita tahu apresiasi ini sangat diperlukan sebenarnya bagi sesama manusia ya Ustadz. Jangankan untuk di keluarga, kalangan kantor atau bisa dikatakan profesional itu juga sebenarnya itu perlu. Apalagi atasan ke bawahan atau rekanan satu departemen itu juga perlu. Di mana itu juga untuk memotivasi kita juga. Betul ya Ustadz ya? Karena risetnya tadi mengatakan gitu. Ternyata 46% karyawan itu keluar karena merasa tidak dihargai tadi. Kemudian 61% di dalam riset yang lainnya juga mengatakan bahwa atasan mereka itu tidak menganggap mereka itu penting. Jadi kemudian 88% malah ini tertinggi. Di riset yang lainnya justru mengatakan tidak menerima pengakuan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu ada seorang penulis buku dan psikolog ternama di dunia namanya Charles Schwab ya, Charles Schwab itu. Dia pernah mengatakan gini, saya belum pernah mendengar ada orang mengeluh karena menerima terlalu banyak umpan balik positif. Anda pernah kata itu? Justru sebaliknya lah yang benar adalah ketika
orang itu akan mengeluh ketika dia menerima umpan balik negatif. Betul. Bunda Teresia, pemenang Nobel perdamaian, itu dia pernah mengatakan gini, di dunia ini ada lebih banyak yang lapar cinta dan penghargaan daripada yang lapar roti. Ini Bunda Teresia pernah mengatakan gitu. Di dunia ini ada lebih banyak orang yang lapar cinta dan penghargaan daripada yang lapar roti. Kemudian dilanjutkan oleh Charles Schwab tadi itu, belum pernah bertemu orang setinggi apapun statusnya yang tidak bekerja lebih baik dan berusaha lebih keras dengan dorongan persetujuan dibandingkan dengan dorongan celaan. Itu artinya berarti apresiasi terhadap karyawan, apresiasi terhadap seseorang itu juga bisa menjadi motivasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Dan bisa dikatakan pada waktu kita mempunyai achievement atau kita membuat kesalahan, mungkin sebagian besar atasan atau rekanan itu lebih melihat kepada kejelekan kita gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi yang saya kaji, yang saya pelajari, jadi manusia itu kan menerima informasi, ya itu ada 3 tipe. Jadi ada 3 jenis apresiasi berdasarkan 3 cara otak menerima informasi. Dan semua orang itu akan memiliki tipe dominan yang lebih disukainya. Jadi ada orang yang tipe auditori. Tipe auditori itu dia menyerap informasi berdasarkan dari mendengar. Ya, ada orang yang tipe visual. Dia menyerap informasi dengan cara visual, dengan cara melihat. Atau kinestetik. Kinestetik itu adalah tipe orang yang menerima informasi itu dengan cara dia bisa merasakan, mempraktekkan dan sebagainya. Maka ketika kita melakukan apresiasi, maka kita juga harus memperhatikan 3 jenis tipologi manusia ketika menyerap informasi ke dalam otaknya. Jadi misalnya orang jenis auditori. Orang yang dikatakan jenis auditori itu perlu mendengar. Ya, kalau orang visual itu perlu melihat. Kalau orang kinestetik itu perlu merasakan. Nah, jadi misalnya yang kinestetik ini saya masih belum begitu paham Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan ya, lebih nanti kita akan masuk. Jadi kalau kinestetik itu dia baru bisa dia harus bisa merasakan dan mengalami. Tapi kalau yang visual itu kan berarti dia perlu melihat. Kalau yang auditori itu perlu mendengar. Contoh misalnya, orang visual itu senang menerima sesuatu yang mereka bisa lihat. Jadi kalau kemudian kita mengapresiasi orang-orang yang tipe visual, maka kita harus memberi sesuatu yang dia bisa lihat, yang bisa ditempelkan di balik mereka, di papan buletinnya, di kantung, di lemari es. Nah, jadi bisa dikasih gantungan kunci, bisa dikasih sertifikat, bisa kemudian menerima surat surat penghargaan, kemudian plakat, trofi, foto dan pemberian. Ini berarti orang-orang yang tipe visual. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa mereka adalah tipe visual, maka apresiasi yang paling bagus dilakukan adalah sesuatu yang mereka bisa lihat, yang bahkan mereka bisa gitu tempelkan, ya bisa tempelkan, bisa di meja kantornya, kemudian di dinding rumahnya dan sebagainya. Jadi itu bisa berupa surat, berupa kartu, berupa sertifikat, berupa penghargaan, plakat dan sebagainya. Maka kalau Anda memberikan umpan balik visual kepada orang yang jenis auditori, nah yang orang auditori ini tentu tidak akan sama efeknya seperti umpan balik verbal, karena orang auditori itu nanti mungkin dia mengatakan, iya hanya mengirim surat saja, kartu atau email, tetapi tidak pernah mengangkat teleponku. Karena orang auditori itu dia akan lebih dapat apresiasi kalau dia di telepon atau dia datang ke sini mengatakan langsung kepadaku. Oke, bisa dipahami ya bedanya. Kalau orang auditori sekalipun dikasih email, dikasih surat kartu, dia itu masih belum sreg. Oh, dia nggak nelpon aku kok, dia nggak merasakan butuh aku kok. Nah, karena orang auditori itu adalah dia perlu untuk didengar. Nah, kalau orang kinestetis, nah ini tadi yang saya katakan, maka dia perlu merasakan. Perlu merasakan, berarti ada pelukan, ada jabatan, ada tos gitu ya, ada tepuk tangan, ada tepuk bahu, ada usapan di punggung, kemudian ada jalan-jalan bersama, diajak wisata, menyempatkan diri untuk melakukan olahraga bersama, karena dia ikut melakukan, ikut merasakan.
Ini beda, ini orang kinestetis. Oke. Jadi kalau ketemu orang kinestetis, kalau ngasih apresiasi, jangan dikasih surat, dia bingung, ngopo iki surat. Atau dikasih Malah trofi, bingung, oke. tapi kemudian dikasih, "Oh, hebat loh," dikasih jabatan tangan, "Oh, selamat ya, kamu luar biasa." Jadi dengan jabatan tangan, dengan pelukan, dengan tos, dengan tepukan bahu. Nah, maka seorang pimpinan itu gitu, "Hebat kamu," ditepuk bahunya. Biasanya kalau di dalam dunia militer, "Bagus, Mhm, tos," gitu ya. Nah, atau diajak wisata bersama. Oleh karena itu kan di beberapa perusahaan mhm. untuk mengapresiasi Apresiasi. Mhm, karyawan, mereka melakukan family gathering kan. betul. Mereka diajak bersama keluarga, kemudian di situ kemudian ada penghargaan, ada lomba, Mhm. penyebutan karyawan terbaik. Jadi memang mereka, diajak untuk olahraga bersama, outbound, ini bagian dari apresiasi. Oke, terkait, bahasa cinta atau apresiasi dengan bahasa cinta, kita akan lanjutkan lagi Small Listeners, di mana Ya, nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi, bagaimana memberi apresiasi dengan bahasa cinta mungkin tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau tadi kita sudah ada yang namanya Charles Schwab, lalu ada Bunda Teresia, pemenang ya. Nobel Perdamaian, mungkin nanti akan ada lagi yang lebih dalam lagi, bagaimana kita bisa mengapresiasi dengan bahasa cinta, apakah ada yang lainnya? Tetap di 88,9 Smart FM Surabaya. Interaktif Motivation Talk. Thanks God Tomorrow is Friday. Akan kembali sesaat lagi. Pandemi COVID-19 dapat memunculkan krisis pangan baru yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama negara miskin dan berkembang. Saat ini, pemerintah menjalankan program bercocok tanam di pekarangan dengan nama Pekarang Pangan Lestari (P2L). Program P2L yang bergerak di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sempurna Entrepreneurship Training Center (SETC) sebagai fasilitator pengembangan kewirausahaan berbasis agribisnis memiliki program-program pelatihan terkait bercocok tanam di pekarangan, termasuk yang dilaksanakan di masa pandemi berupa program 1 UMKM, 1 Kebun. Sempurna untuk Indonesia bersama Smart FM Surabaya menggelar webinar via Zoom dengan tema Lihat Kebunku. Inspirasi tentang berdaya dan berbagi untuk mendukung inisiatif Pekarangan Pangan Lestari bersama Hajah Arumi Basin, Ketua PKK Provinsi Jawa Timur, Tantri Syalindri, Tantri Kotak, artis hobi hidroponik, Juli Nur Sandi, inspirator metode budidamber. Ustadz, maghribnya 26 ya Ustadz? 26. Iya. Berarti kurang 8 menit ya? Ini masuk 8 menit aja. Iya. Waktu Indonesia Barat. Reservasi bit.ly/SETC_SmartFM. Gratis. Informasi hubungi Yunita 0815 1526 9683 atau Kosim 0811 3419 287. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Setiap tahun berganti, ada jutaan resolusi dibuat. Rencana ideal ingin berujung bahagia. Namun hari-hari tetap terasa hampa. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia tak terbatas barang dan rupa. Bahagia tak hanya soal rasa. Bahagia juga tak bicara lembaran kata cinta. Bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah tentang makna. Kita harus menemukan kata kuncinya. Kuncinya cuma satu, stay fokus. Mari bersama kami kita lanjutkan cerita bahagia dalam Smart Happiness di Smart FM setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, pembicara nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda mulai saat ini. Dan jadilah duta bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday.
Terima kasih masih bersama 88,9 Smart FM Surabaya dengan tema Berilah Apresiasi dengan Bahasa Cinta dalam program Tenggat Tomorrow is Friday. Smart listeners yang ingin bergabung bisa langsung di YouTube channel kita, ada di Smart FM Surabaya, channel YouTube kita. Di situ bisa di kolom komentar bisa langsung memberikan pertanyaan atau memberikan komentar atau memberikan mungkin ada pengalaman-pengalaman terkait memberi apresiasi dengan bahasa cinta. Dan kita juga ada di WhatsApp di 0811 312 889, 0811 312 889 dan juga telepon di 031 732 1498. Kalau tadi kita sudah mengetahui memberi apresiasi kepada seseorang dengan bahasa cinta, di mana kita harus menguasai seni mengapresiasi karena itu sangat diperlukan smart listeners di masa-masa sekarang, atau mungkin entah itu pada keluarga kita, pada rekan kerja kita, dan kepada yang lainnya. Nah, untuk apresiasi dengan bahasa cinta tadi sudah ada contohnya dari seorang tokoh yaitu dari Bunda Teresia dan juga Charles Schwab. Dan setelah ini siapa lagi Ustadz yang ingin dibagikan tokoh yang lainnya terkait dengan memberi apresiasi dengan bahasa cinta? Ya, jadi poin penting yang pertama tadi yang sudah saya bahas, kita juga bisa menggunakan apresiasi itu dengan memahami 3 cara otak menerima informasi tadi. Ada orang yang disebut dengan tipe visual, ya berarti dia perlu melihat. Ada orang yang tipe auditori, jadi dia perlu mendengar. Ada orang yang tipe kinestetis, maka dia perlu merasakan. Maka bagaimana ketika kita memberi apresiasi tadi, entah itu terhadap keluarga, terhadap karyawan, atau terhadap bawahan kita, maka kita harus mengenali 3 jenis manusia ketika dia menyerap informasi tadi. Apakah dia tipe visual, apakah dia tipe auditori, atau kinestetis. Karena nanti apresiasinya sangat berbeda dan sangat menentukan ketika kita bisa memahami tentang 3 jenis tadi itu. 3 cara otak manusia ketika menyerap informasi. Nah, berikut ini bagaimana sekarang kita menggunakan bahasa cinta di dalam memberikan apresiasi. Menurut konselor hubungan, namanya Gary Chapman, beliau mengatakan kita bisa menggunakan kata-kata afirmasi. Jadi kata-kata afirmasi itu adalah satu kata-kata yang kemudian dirangkai menjadi kalimat yang itu bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada seseorang, ya, yang mengekspresikan keyakinan kita terhadap bakat dan kemampuan mereka. Nah, jadi contoh misalnya, kamu ini spesial. Nah, saya kadang-kadang menggunakan kalimat saya spesial, saya juara, saya pasti bisa. Karena masing-masing kita ini adalah unik, masing-masing kita ini diciptakan oleh Allah cuma satu. Berarti kita ini adalah produk spesial dari Allah. Biasanya kalau dibuat cuma satu, spesial, unik, dan khas pasti mahal pada harganya, pasti mahal. Lah kita lupa bahwa masing-masing kita adalah spesial. Maka berarti kita ini spesial. Yang kedua, kita ini juara. Kenapa? Dari jutaan sel sperma yang sampai di sel ovum ibu kita masing-masing. Ya, dan ditolong oleh Allah maka jadilah zigot. Membelah 9 bulan lahirlah kita. Berarti sejak lahir kita ini juara. Jadi kita bisa memberikan kata-kata afirmasi, kata-kata yang memberi motivasi, kata-kata yang memberi dorongan. Nah, tentu diapresiasi dengan sebuah kalimat afirmasi, ya, diapresiasi dengan sebuah kalimat-kalimat afirmasi yang kemudian membuat orang itu semakin terdorong untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi kamu memang hebat, kamu ini spesial sekali. Nah, jadi cari kalimat-kalimat. Ingat, ini pujian yang tulus. Jadi bukan kemudian sindiran. Nah, beda kalau sindiran itu kebalikannya. Tuh, rajin nih, Rek, padahal Rek males gitu kan. Nah, jadi kata-kata afirmasi itu adalah mengungkapkan kata-kata yang mampu memberikan dorongan dan mengekspresikan keyakinan kita terhadap bakat dan kemampuan mereka. Kalau misalkan contoh Ustadz, kata-katanya gini, di mana ada seorang karyawan targetnya itu selalu telat gitu loh. Terus habis itu yang namanya atasan, tumben targetnya kok nggak telat kayak gitu. Kata-kata tumben itu apakah kita bisa digunakan untuk apresiasi dengan bahasa cinta gitu? Tidak bisa. Itu kan nyinyir itu. Jadi kata-kata yang afirmasi itu gini. Sambil dipegang pundaknya kalau dia misalnya ada imbuhannya keren gitu. Ya, tipe kinestetis. Saya yakin kamu pasti bisa. Hari ini
mungkin ada sesuatu yang kamu tidak fokus. Saya yakin kamu Oke. pasti bisa. Kenapa? Karena kamu ini salah satu karyawan saya yang spesial. Dan kamu punya potensi besar. Cuma potensi besar kamu ini belum kamu maksimal. Ayo, kamu pasti bisa. Ambil dipegang pundak. Kalau kemudian mereka misalnya tipe kinestetis tadi itu. Kinestetik, oke. Jadi Ada kita lagi bisa Ustadz? menggunakan mesin apa jadi cara otak tadi menerima informasi. Jadi kita nanti bisa kita deteksi. Jadi kalau dia misalnya tipe visual, nah, itu kemudian ditunjukkan. Kamu lihat plakat di kantor ini, misalnya ada kata-katanya. Ini adalah sebagai corporate culture kita. Maka saya yakin semua karyawan pasti bisa memahami. Ayo kita wujudkan itu. Nah, ditunjukkan apa kata-kata itu. Kemudian ada prestasi-prestasi apa? Lihat, tahun yang lalu kita itu berhasil melampaui target ini. Itu artinya berarti kita punya kekuatan, kita punya potensi yang sama. Nah, dipakai itu plakat-plakat itu sebagai kalimat afirmasi. Karena masing-masing kantor itu biasanya kan punya apa tagline ya. Punya tagline. Nah, tagline itu sebenarnya biasanya corporate culture. Jadi sebuah kultur budaya dari perusahaan itu yang memang harus ditanamkan dari stakeholder dari atas sampai ke bawah. Maka disinilah kemudian pentingnya tadi saya katakan kata-kata afir. Tahan dulu Ustadz, kita harus break untuk jeda azan maghrib. Dipersilahkan kepada Ustadz Fakih jika akan untuk sholat maghrib terlebih dahulu, dan apa saja terkait dengan Gary Chapman, bahasa cinta dalam memberikan apresiasi menurut konselor hubungan Gary Chapman. Kita tunggu setelah azan maghrib, tetap di 88,9 Smart FM Surabaya. Interaktif Motivation Talk. Thanks God Tomorrow is Friday. Akan kembali sesaat lagi. Sesaat lagi, waktu azan maghrib untuk Surabaya dan sekitarnya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
Tapi dalam hal ini Dengerin yang apa kita sih, perlu Kak? pantau adalah Ini loh, Mam, kedewasaan radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Kok kamu tahu? Ya gimana nggak tahu, Mam. Setiap pagi aku diceramain Papa lewat radio. Suruh dengerin aja. Perlu digarisbawahi di sini adalah kedewasaan Tuh, Ma, anak dalam bagus kan kalau kakak udah belajar bisnis online. Pinter banget bujuknya. Pakai mama disuruh dengerin radio segala. Ya wes, tapi janji nggak boleh ganggu pelajaran ya. Ya, janji dong, Mam. Satu lagi, mama harus ditraktir ya. Hah? Menjadi orang tua yang smart, Anda perlu belajar setiap waktu. Dan pastikan setiap Rabu jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau 12 siang waktu Indonesia Tengah, Anda bergabung dalam Smart Parenting, sekolah bagi orang tua agar semakin smart dalam pola pengasuhan. Smart Parenting live di 10 kota Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Muka cemberut aja. Baru gajian kan? Iya, baru gajian. Tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok. Cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. 2 bulan lalu aku jalan-jalan. Terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini, yang rugi kamu juga kan? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan. Dengan perencanaan keuangan, masa depan disiapkan dengan lebih baik. Saya malah bertanya, kalau bisa cash kenapa harus dicicil gitu? Simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, Business and Inspiration. Be smart with Smart FM. Toi qui n'as pas su me reconnaître, ignorant ma vie sans mon cher. Ton noir uni pourtant toi belle. Je n'ai peut-être, même si mes photos ont commencé. Toi qui n'as pas créé mon sourire, ignorant secret, c'est son glitter. Dans la cour, réfléchir, nous
Menjadi smart itu harus, bukan hanya untuk memenangkan persaingan. Smart person juga berarti menjadi pribadi yang mampu menggunakan dan memaksimalkan teknologi untuk kemajuan di berbagai bidang tanpa kehilangan jati diri sebagai manusia. Atau justru dikendalikan kemajuan teknologi, menghabiskan berjam-jam waktu dengan teknologi tapi tak bisa mengendalikan diri. Joy of missing out adalah ketika seseorang lebih mementingkan kebutuhan dirinya sendiri dan dia tidak akan takut ketinggalan tren. Dapatkan insight bagaimana tetap menjadi manusia utuh di tengah kemajuan teknologi yang menggila. Bersama Daniel Fury, Digipreneur pembelajaran berbasis kompetensi setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Smart Digital, be smart and be human being. Sayangi dan cerdaskan anak tanpa gadget. Smart FM, Business and Inspiration. Untuk sukses, dibutuhkan passion kuat menjalankan sesuatu. Dilakukan dengan kerja keras dan tetap fokus pada tujuan. Diiringi motivasi dari dalam diri untuk berani menantang diri, mengeluarkan berbagai ide dalam berbagai kondisi. Semuanya dilakukan dengan sepenuh hati dan tekun, melayani siapapun yang membutuhkan. Dan penting bagi kita, selalu memberi diri untuk dikembangkan lebih lagi. Pengembangan diri, tanda tidak pernah puas dengan pencapaian tertentu. Untuk pengembangan diri dan karir yang Anda bangun, kami hadirkan Smart Career setiap Senin jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah bersama Mia Marian, seorang karir connector dan lembaga pengembangan karir expert. Mungkin niatnya nggak menjebak ya, cuma atau pembawaan bicara dari si interviewernya. Smart Career disiarkan di seluruh kota Smart FM Network. Naikkan terus value diri Anda dan raih sukses sejati Anda bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. Semua hal tentang bisnis menarik untuk dibahas. Mulai dari memilih bisnis, proses membangunnya, memilih pasar, memecahkan masalah hingga bertahan dan menjadi pemenang pasar. Tapi tidak semua urusan bisnis membuat kening berkerut. Obrolan seputar bisnis di Smart FM hadir dengan renyah, penuh canda, tapi tetap berisi. Dia itu tadi nyoba dulu, kalau udah merasa sembuh ya nggak usah beli, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Bersama pelaku bisnis senior Abrardin Ilyas dan Gunawan Lukito, setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Wacanda Bisnis senantiasa mengajak kita mencermati tren. Habis ini masuk ya Ustadz? Iya. Dari setiap pencapaian dan menyemangati setiap upaya. S-nya adalah search. Jadi sebelum beli dia akan searching dulu. Iya, betul. Wacanda Bisnis disiarkan di 10 kota Smart FM di Indonesia. Mari dukung pelaku bisnis di Indonesia agar Indonesia semakin maju. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday. Suaranya belum terdengar. Terima kasih masih bersama 88,9 Smart FM Surabaya dengan tema Berilah Apresiasi dengan Bahasa Cinta di program Thank God Tomorrow is Friday dengan Ustadz Fakih Syarif. Dan untuk tadi kita sudah membahas 3 jenis apresiasi berdasarkan 3 cara otak, yaitu menerima informasi. Yang pertama auditory, lalu ada yang namanya visual dan kinestetik. Lalu yang terakhir tadi adalah tentang konselor hubungan Gary Chapman, di mana beliau mengatakan ada yang pertama adalah tentang kata-kata afirmasi. Bagaimana kita memberikan apresiasi menggunakan kata-kata afirmasi. Selanjutnya apa Ustadz untuk dari konselor hubungan Gary Chapman yang akan disampaikan? Ada 5 bahasa cinta yang bisa kita pakai untuk memberikan apresiasi. Jadi yang pertama tadi adalah menggunakan kata-kata afirmasi. Jadi kata-kata yang memberikan semangat, dorongan, motivasi untuk bergerak. Yang kedua adalah waktu berkualitas. Jadi jika bahasa cinta seseorang itu adalah waktu berkualitas, maka mereka butuh Anda untuk sepenuhnya ada. Artinya untuk sepenuhnya ada itu misalnya gini,
persoalan apapun di kantor, jadi kalau sudah di rumah, jangan dibawa di rumah. Karena keluarga itu butuh kita, ya. Melibatkan mereka ketika Anda sedang berbicara dengan mereka, atau sedang melakukan aktivitas, sesederhana apapun itu. Jadi waktu berkualitas itu terkadang adalah sesuatu yang penting. Jadi ngajak ngomong anak pada saat makan bersama, sekolah kamu tadi gimana daringnya, ada kesulitan apa enggak matematikanya. Jadi sekedar ditanya waktu berkualitas semacam itu menjadi hal yang penting. Karena ada satu penelitian, anak-anak yang ketika dia disekolahkan ya, misalnya disekolahkan di boarding school atau school day school yang sekarang ini, ternyata anak-anak yang setiap makan malamnya itu ditanya oleh orang tua pelajarannya apa tadi itu, bagaimana, itu ternyata dampaknya itu nilai pelajaran itu baik, nilai pelajaran itu tinggi. Artinya mereka ternyata butuh itu, butuh perhatian, butuh waktu-waktu kualitas. Sekalipun kadang-kadang kalau kemudian ditanya pun persoalan matematika juga orang tuanya nggak bisa gitu. Nah, tapi karena seringnya ditanya pada saat kemudian makan malam itu, kemudian mereka kan akhirnya kemudian nanti kalau saya ditanya orang tua saya, bagaimana ya gitu kan. Akhirnya kemudian dia sungguh-sungguh untuk melajari itu. Jadi risetnya telah membuktikan bahwa ternyata waktu-waktu berkualitas dengan keluarga, dengan orang tua itu juga bisa menjadi motivasi yang luar biasa. Biasa. Ya. Lalu apa lagi, Ustadz? Yang ketiga, bahasa cinta itu untuk mengapresiasi itu bisa juga menerima pemberian. Jadi bisa tadi apa dengan kata-kata afirmasi, bisa juga memberikan waktu yang berkualitas. Yang ketiga adalah menerima pemberian. Jadi kalau misalnya bahasa cinta primer seseorang itu adalah menerima pemberian, maka Anda perlu memberi mereka hadiah. Berupa benda maksudnya ya, Ya, Ustadz? berupa benda, berupa apa, tadi tergantung tadi itu. Bahasa komunikasinya Bahasa tadi itu dia komunikasi 3 poin visual, tadi. auditori, kinestetis gitu ya. Jadi memberikan pemberian bisa berupa hadiah agar dia merasa dicintai, agar merasa dihargai. Biasanya di beberapa perusahaan atau instansi itu setiap 3 bulan sekali itu kan ada pemberian pada karyawan yang berprestasi. Yang kemudian ditempel itu kan. Saya pernah dapati di rumah sakit RSHL itu. Jadi 3 bulan ini siapa yang mendapat apresiasi perawat yang terbaik, dokter yang terbaik, bahkan termasuk cleaning service yang terbaik. Nah, mereka dapat apresiasi dari perusahaan, dari rumah sakit itu. Jadi bisa berupa hadiah, bisa berupa kenaikan pangkatnya, dan macam-macam lah. Itu bentuk apresiasi. Dan itu salah satu juga apresiasi dengan bahasa cinta. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan. Ini yang keempat. Yang keempat, Ustadz. Ya, yang keempat adalah pelayanan. Maka kemudian jika bahasa cinta seseorang itu adalah pelayanan, maka melakukan sesuatu untuk mereka. Atau membuat mereka merasa dihargai. Atau mengerjakan sesuatu untuk mereka. Atau menyediakan diri untuk membantu mereka. Menjalankan satu proyek. Ya, jadi bentuk pelayanan. Ya. Kalau saya mendefinisikan pelayanan itu, service excellent itu adalah beri orang lebih yang ia harapkan. Jadi misalnya kebutuhan orang itu, ya kebutuhan orang itu misalnya ngisi bensin kan, ke pom bensin. Itu kan hanya ngisi bensin. Tetapi kalau dia memahami tentang pelayanan, beri orang lebih yang ia harapkan, apa? Disapa dengan senyuman, selamat pagi Bapak, mudah-mudahan cerah, sambil dilapi kaca mobilnya. Padahal kan tidak ada kaitannya dengan ngisi bensin. Itu namanya beri orang lebih yang ia harapkan. Mohon maaf Bapak, sudah 0 nggih, gitu. Nah, itu beri lebih orang senang digitukan kan. Daripada kemudian piro? 10 liter itu seperti bahasa yang menunjukkan kesombongan kalau menurut saya, Ustadz. Ya, makanya kan pelayanan itu penting. Dulu ada pom bensin yang terkenal curang di Marmoyo yang dikatanya Alfalah itu. Itu sudah bisa hampir semua orang sambat. Ternyata tidak. Misalnya kita beli 1 liter, sampai 1 liter ada udara yang kosong. Tapi ada pom bensin tertentu yang memang menjaga pelayanan tadi itu. Nah, disinilah pentingnya. Jadi kalau ini diterapkan dalam aspek bisnis, luar biasa dampaknya. Kita pernah dapatin kalau Anda masuk di perusahaan tertentu yang bonafit, yang sudah menerapkan service excellent itu. Begitu kita belum masuk, kita mau masuk ruangan, ada yang bukakan kan satpamnya. Betul. Sudah dibukakan, disapa, selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Mungkin salah satunya Bang,
Bank-bank Ya. yang ada di Indonesia mungkin ya Ya, Ustadz. biasanya itu kalau dia sudah menerapkan pelayanan misalkan gitu. Mohon maaf Pak, ada yang bisa dibantu? Padahal tugasnya satpam kan hanya harus mengamankan gitu aja. Nah, tetapi Betul. dia dikasih pembekalan itu bahwa semua stakeholder yang ada itu memahami tentang pelayanan dan itu membawa dampak yang luar biasa. Dan kita bisa bandingkan kalau ada yang kemudian kita masuk itu nggak ada yang belum macam-macam, itu lain rasanya. Pelayanan seperti 3S ya Ustadz ya, sapa, salam, senyum. Itu Ya, juga bisa sapa, salam, berdampak. senyum, itu juga bisa berdampak. Jadi pelayanan itu saya kalau definisikan tadi apa? Beri orang lebih yang ia harapkan. Oke. Lalu apa lagi Ustadz? Yang Selain kelima, ini yang afirmasi, kelima ini ada kaitannya dengan apa tadi? Dengan kata-kata afirmasi, dengan lalu kinestetik. waktu berkinestetik, oke. Ya. Yang kelima adalah sentuhan fisik. Nah, kinestetik itu perlu sentuhan fisik. Seperti jabat tangan tadi ya Ya, Ustadz bahasa ya. cinta ini sesuai namanya. Jadi pelukan hangat, kemudian ciuman, dekapan, pegangan tangan, pijatan, keintiman seksual dan sebagainya. Tentu ini bersama pasangan hidup ini maksudnya. Kemudian kita merasa sangat dicintai. Jadi anak, ya, saudara. Ya. Maka dalam situasi kerja tentu pelukan yang wajar, jabat tangan erat tadi itu, os, kepukan di bau, adu kepalan, ya, pijatan paus sebentar, ini bisa berpengaruh, bisa berdampak. Nah, inilah yang kemudian 5 bahasa cinta yang kalau ini kemudian diterapkan tentu nanti sesuai dengan karakter masing-masing orang tadi. Nah, nanti kita perlu mempelajarinya secara detail. Jadi yang pertama tadi itu dengan apa? Kata-kata afirmasi. Afirmasi. Kemudian menggunakan waktu yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah menerima pemberian. Memberikan sesuatu yang berharga, yang orang akhirnya merasa dicintai, dihargai. Kemudian yang keempat adalah pelayanan, dan yang kelima adalah sentuhan fisik tadi itu. Kalau dalam situasi kerja dari bisa jabat tangan erat, bisa tos, bisa tepukan di bau, bisa adu kepalan, bisa pijatan bau sebentar. Ini bisa berpengaruh terhadap karyawan atau bawahan kita ketika kita memberikan apresiasi yang saya sebutkan. Tentu ini nanti disesuaikan dengan apa? Umpan baliknya, sesuaikan dengan mesin apa? Otak ya, otak bagaimana dia menerima informasi. Karena itu akan dampaknya jauh lebih luar biasa. Tapi terkadang kita kan tidak mengetahui Ustadz, bagaimana lawan bicara kita, rekan kita, atau bawahan kita, atau pasangan kita dan lain sebagainya, di mana mereka itu apakah termasuk dalam auditori, visual, atau kinestetik gitu loh. Gampang, Biasanya kan kita cara deteksinya gampang. Dengan cara apa? Ketika kita ngomong-ngomong 5 menit sampai 10 menit, nanti akan ketahuan apakah dia auditori, visual atau kinestetis. Loh, gimana Pak Fakih maksudnya? Kalau orang yang visual, itu pilihan katanya itu banyak mewakili unsur melihat. Menurut pandangan saya, tampaknya, kelihatannya. Jadi kalau kata-katanya banyak unsur melihat tadi, itu berarti orang visual. Itu enggak bisa dibohongi, itu ketahuan sudah. Jadi misalnya kalau kemudian kita ngomong-ngomong 5 menit atau 10 menit, nanti akan ketahuan. Nah, saya misalnya tanya sama Mbak Linda. Mbak Linda kalau wisata ini suka kemana? Ke gunung atau ke laut? Saya suka ke gunung, Ustadz. Nah, apa yang kamu sukai kalau ke gunung, Mbak Linda? Pemandangannya. Ketika Mbak Linda nyebut pemandangannya, keindahan alamnya, maka pasti Mbak Linda adalah dominannya adalah tipe visual. Oke. Tapi kalau kemudian aku suka dari gunung apa? Suasananya, sejuknya. Itu tipe kinestetis. Tipe perasaan. Iya, itu bisa ditebak itu. Makanya ini saya kasih kesaktian sama listener. Jadi ketika kita ngomong 5 menit atau 10 menit, kita bisa mengenali mesin kecerdasan dia. Kita bisa mengenali dia tipe apa. Jadi kalau kata-katanya mewakili unsur melihat, macam-macam kan tampaknya, hanya menurut pandangan saya. Nah, itu pasti visual. Tapi kalau auditori, dia nanti bilangnya gini, saya dengar dari koran kemarin. Padahal koran itu melihat, tapi dia mengatakan saya dengar. Kedengarannya, bunyinya, suaranya. Pokok ada kaitannya dengan unsur apa? Mendengar. Maka dia adalah auditori. Kalau kinestetis, itu tidak banyak ngomong. Dia bisa ngomong, saya rasa, saya kira. Karena orang kinestetis itu tidak banyak ngomong, tapi banyak gerak. Jadi kata-kata yang mewakili rasa dan gerak.
Udah itu ciri yang dominan, itu tidak bisa dibohongi. Nah, kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri itu, maka kita bisa melakukan pendekatannya. Nah, termasuk melakukan apresiasi. Ya. Kalau orang visual itu lebih suka diberi hadiah yang bisa dilihat oleh mata dia. Ya tadi itu bisa berupa piagam, bisa berupa, pokoknya bisa dilihat jadi kalau kita masuk di rumah orang-orang visual itu ada perniknya rapi gitu, tertata rapi, terus kemudian ada lukisannya, itu kan ya, itu berarti orang visual. Tapi kalau orang auditori itu bisa juga kita bisa mengetahui dari apa? Ketika masuk rumahnya ada suara apa? Memelihara burung, suara hewan, terus kemudian ada ketukan musik-musik masuk di dalamnya, itu orang auditori. Jadi itu caranya. Ya. Ini kebetulan spesialis saya. Oke, di sesi perjumpaan kita. Ya, artinya gini, kalau kita ingin benar-benar ahli, ya, kalau kita ingin benar-benar ahli dalam menyampaikan apresiasi yang tidak biasa tadi, kita perlu mempelajari jenis umpan baliknya. Seperti apa yang paling berdampak terhadap orang yang Anda tuju. Setidaknya ada 3 cara, selain yang sudah saya jelaskan tadi itu. Pertama, kita bisa melihat bahasa cinta orang lain itu. Pertama, perhatikan perilaku orang itu ketika berada di dekat orang lain. Jadi dari perilakunya di dekat orang lain itu nanti ketahuan itu. Oh, dia ini kayak gini. Yang kedua, dengarkan hal apa yang paling sering mereka keluhkan. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan permintaan mereka. Dan dengarkan apa yang mereka minta dari Anda. Dengan cara 3 itu nanti kita akan mengenali. Jadi kesimpulannya sore hari ini apa yang saya sampaikan bahwa apresiasi. Apa? Kenapa? Ya. Jadi dilanjut Ustaz, silakan. Kesimpulannya bahwa skill berhubungan dengan orang termasuk apresiasi ini adalah sebagai rahasia kesuksesan. Karena bentuk apresiasi ini kan sebenarnya bentuk rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita. Rasa syukur kita kepada Allah itulah kemudian kita mengapresiasi orang, memberikan hadiah dan sebagainya. Jadi semakin bersyukur, maka kita akan menarik semakin banyak hal yang bisa disyukuri. Dan hal itu membuat spiral kehidupan kita akan bergerak ke atas dan kelimpahan kita terus meningkat dan terus menjadi semakin baik. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan belajar untuk memiliki pengetahuan skill with people, termasuk memberikan apresiasi. Karena apresiasi itu adalah salah satu rahasia kesuksesan ketika kita berhubungan dengan orang lain. Oke, sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan berilah apresiasi dengan bahasa cinta, karena ini berkaitan juga dengan diri kita semua ya, semua listeners, tapi kita sudah di ujung perjumpaan. Terima kasih Ustadz Fakih untuk inspirasinya hari ini. Terima kasih kepada Mas Yoyo di meja operator dan small listeners yang sudah bersama kita 1 jam ke depan. Saya Linda Rais pamit dan Ustadz Fakih juga pamit. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi Kamis depan dengan topik yang berbeda pastinya. Tetap di 88,9. Saya Linda Rais pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit dulu. Ya Ustadz. Demikian interaktif Talk. Thanks God Tomorrow is Friday bersama Dr. Fakih Syarif, Visual Motivator dan penulis buku bestseller tentang motivasi dan pengembangan diri.